semuanya, selamat datang kembali di channel DC Indonesia. Kali ini kita akan membahas cerita komik DC Black Label, yaitu Superman Last Days of Lex Luthor. Merupakan cerita di luar kontinuitas komik DC arus pertama. Ya, seperti judulnya, cerita komik ini akan menceritakan hari-hari terakhir Lex Luthor yang berhadapan dengan Superman. Dia membutuhkan sosok Superman untuk dapat menyelamatkannya. Ya, mereka berdua inilah dua posisi negatif dan positif, kutub utara dan selatan yang susah untuk disatukan. Pada video ini kita akan membahas edisi pertama dari trilogi buku komik Superman Last Days of Lex Luthor. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, ada baiknya kita lewatkan dulu ya bumper DC Indonesia. Yeah. Cerita ini dibuka dengan menampilkan pada saat tengah malam di kota Metropolis. Saat itu di kantor media Daily Planet, Clark Kent yang sendirian sedang mengerjakan artikel terbarunya. Saat dia melakukannya itu, dia teringat pada peristiwa di masa lalu di Smallville. Saat itu dia memanggil nama Lex Luthor untuk membukakan pintu pada sebuah gudang hasil panen tanaman gandum. Gudang penyimpanan itu ternyata terbakar. Di dalam gudang itu ada Lex Luthor yang membiarkan dirinya terkurung dan terbakar. Clark hanya pasrah dan melanjutkan untuk membuat artikel terbarunya, The Last Days of Lex Luthor. Sebelumnya, ada sebuah kapal misterius muncul di lepas pantai Pulau Bangladesh dan menuju ke pesisir Pulau Magwib. Clark yang menonton berita di Metropolis melanjutkan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut dengan menjadi Superman. Sesampainya di Magwib, Superman pun menemukan kapal tersebut telah mendarat dan sedang menghancurkan kota. Semua warga menjadi ketakutan akan serangan robot raksasa itu. Dengan kombinasi kekuatan supernya, Superman pun berhasil mengurangi kerusakan yang akan terus bertambah. Dia menguapkan puing-puing yang masuk dengan penglihatan panasnya, membekukan gelombang pasang berbahaya dengan hembusan super bekunya, dan bahkan menetralkan serangkaian getaran dengan menggunakan penglihatan panasnya untuk menciptakan serangkaian ruang gema yang mengganggu perambatan gelombang. Superman mendekati robot tersebut yang kemudian dia berhasil merobek bagian luar besi robot dan menemukan ternyata di dalamnya itu adalah si Lex Luthor si botak licin yang sedang duduk di bangku kokpit utama dengan sendirian. Superman ya tentu saja tidak terkejut saat mengetahui bahwa si botak licin itu, ya si gundul Lex Luthor, berada di balik kekacauan yang mengakibatkan banyaknya korban yang tak berdosa yang menjadi tewas. Namun yang membuatnya terkejut adalah Lex Luthor menimbulkan bencana seperti itu hanya untuk menarik perhatian Superman saja, bahkan membunuh puluhan teknisi agar hanya dia bisa mencuri robot tersebut. Dengan keadaan yang marah, Superman pun bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan si gundul ini? Si Lex Luthor pun memintanya agar menggunakan penglihatan sinar X-ray-nya untuk melihat ke dalam tubuhnya. Ya, Superman pun menurutinya. Dan ketika dia melihat ke dalam tubuhnya Lex Luthor, dia menemukan struktur tubuh Lex Luthor si butak licin ternyata berada dalam kondisi yang berbahaya. Lex Luthor sedang sekarat. Sebelum Superman bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi, Lex Luthor pun mengakui dia itu awalnya sedang bereksperimen dengan kryptonit, ya seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Namun kali ini di saat dia mengekspos pecahan kryptonit dengan berbagai bentuk radiasi elektromagnetik, pecahan tersebut menjadi tidak stabil dan meledak sehingga membuat Lex pun terkena radiasi yang berbahaya. Analisis Lex selanjutnya hanya mengkonfirmasi ada kemungkinan yang membuatnya menjadi semakin tidak bisa diselamatkan, yang artinya ajalnya akan segera tiba. Luthor pun sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan. Sudah segala usaha dan cara yang sudah dia lakukan,
namun hasilnya gagal. Dan sekarang Luthor hanya memiliki beberapa hari untuk menikmati hidup. Superman pun merasa kasihan kepada Lex Luthor. Oleh karena si botak licin itu sudah mengetahui tidak mungkin nih si Superman membiarkannya atau tega untuk mati, meskipun si Lex sudah berkali-kali mencoba untuk membunuhnya. Superman pun yakin Lex sedang menjebaknya dengan menggunakan penglihatan sinar X untuk menganalisis tubuhnya seperti yang diminta si Luthor, hingga menelusuri molekul dopamin yang dilepaskan di otaknya si Lex Luthor. Yang mengejutkan si Superman ini ternyata adalah Luthor memang mengatakan yang sebenarnya. Luthor rela menaruh keraguan pada Superman jika dia berhasil menyelamatkan nyawa Lex Luthor dengan dua alasan. Alasan pertama yaitu sifat egoisnya Lex Luthor, karena dia tidak mau mengakui alam semesta di mana si Superman itu tidak boleh tinggal di sana. Alasan yang kedua adalah Lex Luthor merekam pembicaraan mereka dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sebenarnya Luthor tahu kalau Superman akan setuju-setuju saja untuk membantunya. Jadi ya si Lex Luthor pun menganggapnya sebagai kesempatan untuk dapat menjelek-jelekkan Superman di depan dunia yang dia miliki sebagai bahan untuk dilindungi. Superman pun mengingat masa lalu yang lebih sederhana untuk mereka berdua. Waktu itu di Smallville, bertahun-tahun yang lalu, Clark dan Lex yang masih muda adalah dua sahabat meskipun tidak akrab. Tapi mereka berdua ini cukup sopan antara satu dengan yang lainnya. Si Clark Kent ini selalu melakukan yang terbaik untuk membela Lex dari orang-orang yang suka membulinya. Sebenarnya juga Lex Luthor pun tidak ambil peduli kepada orang-orang yang membulinya, menganggap mereka itu adalah orang yang tidak sepadan dengan levelnya. Lagi pula, semua orang yang ada di Smallville menganggap Lex Luthor si botak licin adalah orang yang aneh. Atas dasar itulah Luthor pun berpikir dia sepertinya harus meninggalkan Smallville. Lex Luthor sendiri tidak mau repot-repot melawan reputasi itu, dan dalam beberapa kali dia mencoba membantu orang lain selalu dengan caranya sendiri dan bahkan tanpa repot-repot bertanya, seperti saat dia pernah mencoba memodifikasi sebuah traktor petani tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pada suatu saat ketika Clark Kent menemukan Lex Luthor sedang duduk sendirian di lapangan di sebuah taburan bintang di malam hari. Ketika mereka melihat bintang bersama, si Clark Kent memberitahu Lex bahwa orang-orang akan menyukainya jika dia sedikit berbuat lebih baik. Tetapi Lex Luthor merasa dia tidak berhutang apapun kepada siapapun di Smallville ini. Clark Kent pun kembali ke rumah, memikirkan saat-saat dia harus menyembunyikan kekuatannya dari semua orang yang dia kenal, termasuk Lex Luthor sendiri. Sebenarnya dia ingin menceritakan semuanya pada Lex Luthor tentang dirinya, namun dia selalu ingat dengan janji kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan menceritakan tentang jati dirinya kepada siapapun. Kembali ke masa sekarang, Superman pun membawa Lex Luthor ke Fortress of Solitude. Ya, markasnya sebagai satu-satunya tempat yang tidak pernah orang satupun yang dia bawa ke sana kecuali Lex Luthor di saat ini. Superman membawanya ke tempat itu untuk dapat membuat obat penawar di tubuhnya Lex Luthor, dan itu caranya adalah menuju ke kota Kandor. Fortress of Solitude inilah satu-satunya tempat bagi Superman dan Luthor untuk dapat menuju ke kota Kandor, kota terakhir planet Krypton yang masih ada. Superman pun menjelaskan sebenarnya kota Kandor pernah dicuri dan dibuat dalam bentuk kecil di dalam botol oleh seorang pembajak dari luar angkasa, yaitu Brainiac, tepat sebelum ledakan planet Krypton, dan meskipun berhasil menyelamatkannya, dia tidak dapat mengembalikannya ke ukuran aslinya. Jadi ya dia menyimpannya ke dalam fortress karena di benteng itulah tempat yang aman untuk disimpan. Nah, mereka berdua akhirnya tiba di Kandor. Superman pun menerima sambutan bak pahlawan oleh semua warga Kryptonian. Hanya saja Superman meminta mereka untuk tidak melakukan seperti itu. Ya, jangan berlebihan lah, anggap saja sama seperti mereka semua. Superman pun memberitahu kepada Lex Luthor, orang-orang Kryptonian turun-temurun menganggap ilmu pengetahuan adalah agama kedua mereka dan menjunjung tinggi pengetahuan daripada kasih sayang. Alasan itu mirip dan bisa dikaitkan dengan sosok seorang Lex Luthor si botak licin.
Dia membawa si Lex Luthor ini ke Dirgur Molium, seorang ilmuwan yang menjalankan beberapa tes pada Lex Luthor untuk dapat menemukan obat dan mengecek kondisinya. Sayangnya, ilmu kedokteran canggih Kandor tersebut ternyata tidak dapat memahami apa yang terjadi dengan Lex Luthor derita. Apapun itu nama penyakitnya yang merusak sistem tubuhnya Lex Luthor, kemungkinan besar tidak menular. Hanya saja penyakit itu bisa menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga statis kriogenik pun tidak dapat menahannya. Jika ini terus berlanjut, maka Lex akan menua dengan cepat dan menderita kegagalan organ. Superman pun berpikir ada cara untuk menghentikan waktu, setidaknya sampai obatnya ditemukan. Namun tindakan ini lebih buruk daripada penyakitnya itu sendiri. Yang selanjutnya, Superman dan Lex Luthor pun melakukan perjalanan ke dimensi yang lain, yaitu ke Phantom Zone. Ya, sebuah dunia di mana hukum dan waktu tidak berlaku, dan di tempat itulah di mana penjahat terburuk Krypton diasingkan. Ada yang perlu disampaikan, di Phantom Zone ini makhluk hidup tidak lagi tersusun sebagai bentuk molekul yang padat. Ya, mereka mengapung ataupun melayang. Yang artinya mereka menjadi awan energi gelap yang kohesif dan mampu mempertahankan gelombang. Kondisi mental seseorang juga diperkuat di Phantom Zone. Dengan tekad dan kemampuan yang cukup, mereka akan mempengaruhi medan zona tersebut. Nah, si Lex Luthor ini pun menyimpulkan tempat itu adalah tempat terakhir para tahanan. Tentu saja dia dan Superman dikelilingi oleh penjahat terburuk Krypton yang dipimpin oleh General Zod. Para tahanan pun menyalurkan kemarahan mereka untuk memperoleh keadaan padat, ya bentuk molekul yang padat, dan langsung menyerang Superman. Si Lex Luthor pun berusaha bagaimana menjadi bentuk yang solid padat selagi dia berada di dalam Phantom Zone yang mengapung. Tapi si General Zod yang mengetahui akan hal itu menjadi terkesan dengan kecerdikannya si Lex Luthor yang kemudian membuatnya untuk menghancurkan Superman bersama-sama. Nah, si Lex Luthor ini mengakui dia itu sebenarnya ingin sekali membunuh Superman, apalagi dia memiliki banyak kesempatan di waktu dulu. Tapi saat ini dia sangat membutuhkan Superman untuk tetap hidup. Jadi Luthor pun menyerang General Zod dan memaksanya agar memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan Superman kembali ke Kandor. General Zod pun terpaksa menuruti ancaman Lex, hanya saja dia dan anak buahnya malah mengirim Lex Luthor ke Kandor kembali. Oleh karena di Phantom Zone tidak membuahkan hasil seperti yang dia ekspektasikan untuk menyembuhkan penyakitnya, Lex Luthor pun memutuskan untuk mencari cara yang lain saja. Di saat itu, Dirgur Molium bertanya apa sebenarnya keputusan Superman membantu musuhnya itu. Lagi pula Lex Luthor sudah sering melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Mendengar pertanyaan itu, Superman pun kembali mengenang masa lalu yang kelam bersama Luthor, di mana saat itu Lex Luthor bereksperimen dengan batu misterius. Adegan pun flashback kembali nih seperti yang terjadi pada awal cerita di komik ini dimulai, di mana ada sebuah gudang yang ada di rumahnya Lex Luthor terbakar. Clark bergegas berada di gudang tempat penyimpanan milik keluarga Luthor dan menggedor pintu gudang tersebut, memohon si Lex Luthor untuk membiarkannya dan memaafkan kesalahannya. Dan cerita ini pun akan dilanjutkan pada edisi yang kedua. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian dengan cerita komik ini? Tulis komentarnya ya di kolom komentar. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel DC Indonesia. Sukses untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.